warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fatima dengan NIM 1814040028 dari kelas Pendidikan Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan serangkaian praktikum tahap-tahap praktikum dari unit urinalisis atau urinalis. Yang pertama adalah proses penyaringan atau filtrasi yang terjadi pada kapiler glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus yang berpore atau podosit, tekanan dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus mempermudah proses penyaringan. Selain penyaringan, glomerulus juga terjadi penyerapan kembali sel-sel darah, keping-keping darah, dan sebagian besar protein plasma. Bahan-bahan kecil yang terlarut di dalam plasma darah seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan urea dapat melewati saringan dan menjadi bagian dari endapan. Tahap kedua adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi. Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin primer akan diserap kembali di tubulus construs proximal, sedangkan di tubulus construs distal terjadi penambahan zat-zat sisa di dalam urea. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui dua cara, yaitu gula dan asam amino. Gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui proses osmosis. Penyerapan air terjadi pada tubulus proksimal dan tubulus distal. Kelebihan garam dan bahan lain pada fitrat dikeluarkan bersama urin. Setelah terjadi proses reabsorpsi pada tubulus, maka akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun bertambah, misalnya urea. Tahap ketiga adalah augmentasi. Augmentasi merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus construs distal. Dari tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal. Selanjutnya menuju kantung kemih atau tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra. Adapun komposisi yang akan dikeluarkan oleh uretra adalah air, garam, urea, dan substansi lain, misalnya pigmen empedu yang berfungsi untuk memberi warna pada urin. Dalam tubuh makhluk hidup terjadi proses metabolisme yang menghasilkan zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dalam zat-zat yang sangat penting diperlukan oleh tubuh itu juga terdapat zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, misalnya CO2, H2O, amonia, atau NH3. Baiklah, setelah menjelaskan sedikit dasar teori dari urinalis, kemudian saya akan menjelaskan tahapan dan prosedur kerja dari praktikum urinalis, di mana di sini saya mengambil 4 kegiatan atau 4 prosedur kerja, yaitu saya akan mengukur sifat-sifat fisik urin, yaitu pertama warna urin, kemudian mengukur pH urin. Kedua yaitu analisis kimia urin, yaitu mengukur kadar glukosa dalam urin dan kadar protein dalam urin. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah urin, reagen Benedict, tabung reaksi dan rak, gelas ukur, penjepit, dan pipet tetes. Kemudian ada alat sentrifus, lampu spiritus dan korek, asam asetat, dan tabung sentrifus. Pertama adalah menyiapkan sampel urin, kemudian membandingkan warna dari setiap sampel. Adapun jenis-jenis warna pada urin adalah sebagai berikut. Kemudian pengukuran pH, yaitu menyiapkan sampel urin dan kertas lakmus. Kemudian mencelupkan
kertas lakmus ke dalam urin. Setelah itu, diamati perubahan warna yang terjadi. Kemudian, cocokkan warna yang ada pada tabel bungkus kertas ukur pH tersebut. Yang ketiga adalah pengukuran glukosa dalam urin. Dengan menyiapkan sampel urin, adapun prosedur kerjanya yaitu pertama memasukkan 5 ml Benedict ke dalam gelas ukur, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian memasukkan lagi 8 tetes urin menggunakan pipet tetes, kemudian dihomogenkan larutan urin dan Benedict, kemudian dipanaskan tabung langsung di atas lampu spiritus selama 3 menit sambil tetap dikocok. Kemudian angkat tabung dan tetap dikocok serta membaca hasil reduksi setelah tabung dingin. Adapun hasilnya yaitu jika negatif 1 artinya tetap biru jernih atau sedikit kehijau-hijauan dan agak keruh. Positif 1 artinya berwarna hijau kekuning-kuningan dan keruh sesuai dengan 0,1 sampai 1% glukosa. Positif 2 artinya berwarna kuning keruh 1 sampai 1,5% glukosa yang ada di dalam urin tersebut. Positif 3 artinya jika berwarna jingga atau warna lumpur keruh 2 sampai 3,5% glukosa yang terkandung. Positif 4 jika warna merah keruh dengan glukosa lebih dari 3,5%. Selanjutnya adalah mengukur kadar protein yang ada di dalam urin. Adapun prosedur kerjanya yaitu dengan memasukkan 10 cc urin ke dalam tabung sentrifus. Kemudian sentrifus urin dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Kemudian memasukkan supernatan yang jernih sampai sepertiga bagian tabung, kemudian dipanaskan tabung selama 30 detik pada bagian atas tabung atau bagian atas lapisan urin. Setelah terjadi perubahan warna pada lapisan atas urin, kemudian dibandingkan dengan bagian bawah yang tidak dipanaskan. Jika ada kekeruhan mungkin disebabkan oleh protein atau kalsium fosfat atau kalsium karbonat. Selanjutnya, untuk memastikan kadar protein yang ada dalam urin, ditambahkan lagi asam asetat 6% ke dalam urin 3-5 tetes. Kemudian dipanaskan sekali lagi sampai mendidih. Jika kekeruhan itu tetap atau bertambah berarti tes protein positif. Kemudian diberilah penilaian semi kuantitatif kepada hasilnya. Adapun interpretasi hasil dari hasil percobaan pengujian kadar protein yang ada dalam urin adalah negatif 1 artinya jika tidak ada kekeruhan di dalam lapisan urin yang telah dipanaskan. Positif 1 jika terdapat kekeruhan ringan atau tanpa butir-butir yaitu kadar protein 0,01 sampai 0,05%. Positif 2 jika kekeruhan mudah dilihat dan tampak berbutir, kadar protein 0,05 sampai 0,2%. Positif 3 jika urin jelas keruh dan kekeruhan berkeping-keping, kadar protein 0,2 sampai 0,5%. Positif 4 jika urin sangat keruh, bergumpal-gumpal atau memadat, kadar protein lebih dari 0,5%. Sekian video penjelasan dari saya tentang tahap-tahap praktikum urinalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.